terserah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami segenap umat-Mu datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dalam hati yang penuh kerinduan, dalam hati yang mengucapkan syukur ya Bapa. Lawatlah setiap kami ya Bapa, jamah setiap kami ya Tuhan. Ada yang merindukan kami ya Yesus. Penuhi kami dengan
jiwa-jiwa di akhir zaman. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun yang sampai Engkau berikan namamu dan Yesus. Engkau baik Tuhan. Nanti gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan keselamatan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju Tuhan, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan keselamatan. Keluhannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita terpancingnya bagi kemuliaannya, maju bersuara, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kamu bangkit Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan keselamatan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan keselamatan. Kemuliaannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita terpancingnya bagi kemuliaannya, maju bersuara, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Keluhannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita terpancingnya bagi kemuliaannya, maju bersuara, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kemenangannya, kemuliaannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita terpancingnya bagi kemuliaannya, maju bersuara, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju bersuara, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju bersuara, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibagikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan bersuara di tempat ini ya Yesus.
berbicaralah kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana dan rancangan-Mu. Kami siapkan hati kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang jadi kehendak-Mu dan rencana. Berbicara. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siapkan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ajak Bapak Ibu membuka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Satu ayat yang tentunya tidak asing buat kita berkaitan dengan akhir zaman. Perikop di dalam terjemahan, saya pakai Alkitab terjemahan lama Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius 3 mulai ayat 1 dan 2. Kita perhatikan dua ayat itu. Perikopnya di dalam terjemahan lama dikatakan perihal kejahatan orang pada akhir zaman. Saya mau membacakan dalam terjemahan lama. Tolong Bapak Ibu bisa memperhatikan dua ayat itu supaya kita benar-benar bisa memahami. Ayat yang pertama dikatakan, perhatikanlah pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar, karena segala orang akan mengasihi dirinya sendiri dan tamak akan uang, membesarkan dirinya, congkak, mengumpat orang, durhaka kepada ibu bapaknya, tiada syukur, fasik. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di ayat yang baru kita baca, di hari-hari akhir nanti, betul ya? Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu, tema kita hari ini berbicara tentang church shoppers, yang artinya bergereja seperti berbelanja. Nah, bukankah kita kalau mau berbelanja hari-hari ini Bapak Ibu, apalagi hari ini banyak minimarket, kita bisa milih minimarket A, minimarket B, C, dan lain sebagainya. Kita tentu cari ke tempat itu sesuatu yang kita cari dan tentu bisa menguntungkan kita. Nah, fenomena ini apakah ada di dalam hidup berjemaat? Apakah fenomena ini ada di dalam bergereja hari-hari ini? Kita harus menyadari Bapak Ibu, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita bisa melihat sekarang semua tatanan di dunia ini sepertinya dijungkir balikkan, diubah menjadi sebuah tatanan yang baru. Makanya kita bisa melihat sekarang istilah new normal. Sesuatu yang baru, hidup dengan gaya yang baru, dan itu pun imbasnya mau gak mau akhirnya ada di dalam gereja. Dan kita patut bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan izinkan itu, artinya Tuhan sedang mengatur segala sesuatu. Dan sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan satu hal. Di hari-hari akhir, artinya minggu kemarin saya sudah sampaikan, semuanya sedang menuju ke tatanan dunia baru. Semuanya sudah diatur. Kalau hari Sabtu kemarin itu hari pos, ya, dan kantor pos pun sekarang sudah mengeluarkan PosPay. Kita kan tahunya OVO, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. PosPay sama seperti itu. Dan hari ini adalah hari kejiwaan. Tanya sebelah, kamu sakit jiwa enggak? Ya kan? Hari ini hari kejiwaan. Nah, yang menarik Bapak Ibu, Peduli Lindungi yang sebagian besar tentu sekarang sudah Anda punya di smartphone Anda, itu pun kedepannya nanti akan digunakan, bisa digunakan untuk alat berbayar. Istilahnya adalah uang plastik. Kita tidak pegang uang, kita kemana-mana, kalau saya kan pakainya link, gampangannya kan gitu. Bayar tinggal scan, selesai. Semuanya sudah diatur. Bahkan hari-hari ini semua kantor, semua
semua minimarket, apalagi mall, sudah harus ada barcode peduli lindungi. Semuanya sudah diatur ke sana. Bagaimana imbasnya dengan gereja hari-hari ini? Dan saya mau bilang di ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu, di ayat yang kita baca, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Di terjemahan lama tadi saya sampaikan, karena segala orang akan mengasihi dirinya sendiri. Orang mengasihi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Katakan dengan saya, mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan ini nanti tidak akan saya sampaikan di kebaktian kedua. Karena mau tidak mau kebaktian 2 itu orang-orangnya sudah apa istilahnya, sudah settle, sudah kuat di situ. Ini adalah gambaran perenungan bertemu dengan beberapa teman-teman hamba Tuhan, sehingga akhirnya saya bisa melihat hari-hari ini apa yang sebetulnya terjadi di gereja hari-hari ini. Ya, bergereja seperti apa Bapak Ibu? Berbelanja. Kenapa? Mari perhatikan. Sebelum kita pandemi, jemaat kita itu, kita bisa lihat ini, aktivis atau pengerja. Semuanya pasti akan aktif di sini. Ada baca di gereja, aktivis. Coba hari ini CSE-nya datang semuanya full. Minggu-minggu yang lalu atau minggu yang ke depan, bagaimana? Dan teman-teman rekan kita aktivis pengerja, apakah setiap minggu rutin datang hari ini? Melayani itu bukan beban, tetapi apa Bapak Ibu? Anugerah, kehormatan. Kita bisa lihat. Lalu anggota dan simpatisan tamu. Ini yang kita bisa lihat sebelum pandemi. Setelah pandemi Bapak Ibu, itu bergeser. Ada onsite, ada online. Nah kita perhatikan mereka yang mengikuti ibadah online di masa pandemi. Pengunjung tetap setia dari awal sampai akhir. Saya pernah tanya ke teman saya, kalau online, ngerti jemaat datang ikut bagaimana? Bahkan bisa dilihat dari like-nya. Kasih apa? Jempolnya. Saya bilang, dia kasih jempol di awal, bisa nggak nanti di pertengahan dia keluar? Saya ngerti Bapak Ibu. Hari ini yang ngikutin kita secara online hanya satu. Karena di situ bisa dilihat sebetulnya. Apakah dia nanti akan ngikuti sampai akhir? Itu kan tanda tanya. Kan? Kalau tiba-tiba sinyal di rumahnya tidak apa? Lancar. Ganti channel bisa nggak? Bisa. Onsite dan online kita bisa lihat. Setia dari awal sampai akhir. Pengunjung tidak tetap, hanya bagian tertentu saja. Ya kan? Saya kasih contoh di sini khotbah. Cari pengkhotbah lain. Oh saya nggak seneng khotbah, saya senengnya pujian. Bisa nggak cari gereja yang memang dikasih karunia Tuhan di dalam pujian dan penyembahan? Bisa? Bisa. Inilah dilema gereja yang hari-hari ini menghadapi sebuah fakta dan kenyataan. Di satu sisi kita sebagai anak Tuhan, saya pesan satu hal kepada Anda. Jangan Anda dan saya menggenapi di hari-hari akhir tadi menjadi orang yang mengasihi diri sendiri. Kenapa? Ya nanti kita lihat di belakang. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, saya kasih catatan. Setiap hari Minggu, onsite maupun online, selalu ada mereka yang mengikuti ibadah untuk mempertimbangkan menjadi anggota, dan mereka yang hanya memang ingin menikmati hal-hal tertentu.
tadi saya bilang, mungkin hanya senang khotbahnya, mungkin hanya senang dengan apa? Pujian. Baik yang online maupun yang onsite. Lalu mereka yang hanya ingin menikmati hal-hal tertentu saja dan kemudian relatif cepat berpindah ke gereja lain, bisa saja tidak mempunyai keinginan untuk memberikan diri, tetapi hanya memuaskan diri. Yang ini yang saya garis bawahi. Church shop, bergereja seperti berbelanja, shopping. Ada teman-teman saya yang di perumahan, dia bilang banyak sekarang anggota jemaat bertambah karena ada di mana Bapak Ibu? Perumahan. Tim kerja gereja kita, tim kerja 2 itu sudah mewacanakan, kemarin saya ketemu dengan ketua timnya Pak Jianto. Pak, kenapa kita tidak memikirkan untuk keluar dari kota Semarang ke daerah pengembangan kota? Betul ya Pak Jianto? Mari kita melihat sebuah fakta, sebuah kenyataan hari ini. Church shopper memang ada. Tidak hanya online, tetapi juga offset seperti hari ini. Nah, kalau kita menyadari ini Bapak Ibu, apa yang harusnya kita lakukan? Perhatikan ini. Church shopper, mereka tidak sama dengan keluarga dan mereka mencari gereja di komunitas baru yang mungkin mencoba 5 gereja sebelum memutuskan. Bisa cari sampai 5. Makanya ada istilah sekarang GKJ, Gereja Kristen Jalan. Ada GBI, Gereja Bebas Indonesia. Bebas, mau milih apapun bebas. Gedung gereja hari-hari ini nanti akan jadi sebuah fenomena ke depan. Nah, mari Bapak Ibu saya pesan satu hal. Kita ini sedang dipersiapkan ke sana. Saya berharap yuk kita ini ngerti panggilan kita. Minggu kemarin kan pujiannya, WA-nya Pak Lukas kan bilang, gereja itu buka pintunya, betul kan? Lihat di dalamnya. Itu apa? Gereja. Gereja bukan lambang salib. Gereja bukan gedungnya. Tetapi gereja adalah saya dan Anda. Itu gereja. Nah sekarang kita ngerti, mereka tidak sama dengan keluarga yang meninggalkan gereja yang sudah bertahun-tahun telah keluar dengan baik dan mencari tempat baru, yang sudah atestasi dan lain sebagainya. Ini fenomena tidak hanya di tempat kita Bapak Ibu. Semua gereja mengalami. Makanya tadi saya bilang, pandemi ini sedang membongkar segala sesuatunya, termasuk tatanan berjemaat. Sehingga akhirnya fenomena ini muncul, istilah tadi, church shopper. Dan kalau kita tidak menyikapi, kita tidak benar-benar siap untuk ke sana Bapak Ibu, ya repot. Nah sekarang kita memahami ini dulu, supaya nanti pelan-pelan kita ke depannya kita benar-benar ngerti apa yang harusnya kita lakukan. Sekarang Bapak Ibu perhatikan karakteristik church shopper. Saya menemukan ada 3. 1, mereka datang untuk menikmati dan mengevaluasi, bukan untuk menjadi bagian dari komunitas yang melayani. Padahal melayani adalah sebuah kehormatan, bukan sebuah beban. Yang kedua, mereka bergerak dari cinta ke benci dengan relatif cepat. Ujungnya adalah pergi dan bukan berupaya memperbaiki. Ingat ya, ini bisa konsep, bisa apa? Online. Mereka membandingkan gereja hanya untuk mengatakan bahwa yang lain lebih baik, tetapi mereka sudah meninggalkan yang lain. Bukankah ini fenomena yang menarik hari ini? Coba sekarang jujur, kalau kita bandingkan, ini kan Julius Multimedia, dengan gereja yang lain bagaimana? Gereja dulu cari jiwa, tapi hari-hari ini fenomena yang menarik.
menarik. Gereja mencari apa? Like, tanda jempol. Jangan lupa ya, like dan bunyikan. Nah, kalau saya nanti khotbah di bagian 2, beri tanda like, bunyikan apa? Bambang sih tanya. Pak Budi ngomongnya cetombo tuh. Ini fenomena Bapak Ibu. Makanya banyak, tetapi dengar baik-baik, tidak semuanya bisa ngikutin dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena tergantung kecepatan, speednya. Saya tanya, siapa yang di sini masih menggunakan 2G? Sudah ada? Masih ada? Pasti semuanya sudah pengennya 5G kan? Pak, 5G Semarang sudah di kota lama katanya sudah mulai 5G. Kalau bisa internet itu apa Bapak Ibu? Gaspol, nggak usah muter. Orang akhirnya terpengaruh dengan kecepatan. Yang kedua, akhirnya kita bisa melihat 3 tawaran dari digital era ini, pilihan-pilihan. Ya, nah ini kenapa saya ngikutin ini kok muter terus? Akhirnya ditinggal nggak Bapak Ibu? Wah, ini sinyalnya dari sana nih jelek nih. Tinggal. Saya kemarin Bapak Ibu minggu ini ngikutin Zoom. Tak kira semua pembicaranya ada di Jakarta karena ini program sinode. Saya ngikutin Bapak Ibu. Tapi di sesi yang ke-8 ini pembicaranya dari 1 sampai 7 tidak ada masalah. Lancar Bapak Ibu. Memang banyak komen dari teman-teman yang di Papua dan lain sebagainya minta izin matikan videonya karena sinyalnya apa? Buruk. Nah, giliran pembicara yang ke-8 ini putus-putus Bapak Ibu. Sampai saya tanya, maaf kenapa sinyalnya putus-putus? Karena dari sesi 1 sampai 7 tidak ada masalah. Oh ternyata saya baru tahu beliau sedang liburan dengan anak istri cucunya di Sabang, di ujung barat bangsa kita, 0 km barat. Tapi dia bisa wawancara ngomong-ngomong dengan peserta yang ada di Merauke. Pantesan kenapa ini muter terus? Akhirnya kalau kita nggak benar-benar siap di situ, bisa nggak saya meninggalkan Zoom itu Bapak Ibu? Bisa, saya bisa pergi ke tempat yang lain. Tapi masalahnya karena ini adalah saya mau nggak mau harus ada tetap di situ, ya saya ngikutin sampai akhir. Dan saya usul Pak tolong yang sesi 8 ini direkam supaya nanti kita bisa ngikutin kalau direkam. Ya Pak sudah direkam. Tapi coba kalau seperti ini, ibadah online, muter terus. Maka ada pilihan lain nggak Bapak Ibu? Ada pilihan lain. Dan akibatnya, karena ada kecepatan, ada pilihan-pilihan, mengakibatkan manusia menjadi apa? Individualisme. Seperti tadi kan, manusia mencintai dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri. Saya tanya hari ini, sudah mulai terbenahi atau belum? Termasuk berjemaat. Sudah mulai? Sudah. Dan kalau kita nyadarin ini Bapak Ibu, saya pesan satu, jangan jadi bagian. Kita ini akhirnya cepat. Karena saking cepatnya, jujur, otak sama jempol duluan mana? Duluan jempol. Ini kecepatan, kita punya akses pada apa yang kita inginkan. Secepat jemari kita dapat mengetik dan melakukan scroll. Cepat. Multimedia ini yang paling bingung. Pakai apapun dicoba semua, sampai itu harus dibuka, diberi pengumuman. Tolong jangan
sampai data Bapak Ibu apa? Nyala, rebutan sinyal. Kan gampangannya seperti itu. Supaya ada kecepatan di situ. Kecepatan era digital ini telah membuat kita menjadi tidak buah roh, salah satunya berbicara tentang kesabaran. Orang hari ini nggak sabar, Bapak Ibu. Memang eranya sudah seperti itu. Orang naik motor pun sekarang kalau bisa sadet nyampe. Mau nggak mau lingkungan di mana kita ada itu membuat kita sepertinya kita ini sedang diatur. Untuk apa? Untuk cepat. Semuanya. Dan akibatnya yang tadi saya bilang, jempol kita lebih cepat dari apa? Otak kita. Agnes Monica, Agnesmo, saya nggak tahu di acara apa, ada Menteri BUMN kita Pak Erick Thohir, dia kan bilang seperti ini. Pesan saya cuma satu, jari kamu tidak boleh lebih cepat dari otakmu. Artinya sebelum kita ngomong, pikir. Minggu depan kita akan belajar bagaimana supaya Anda sehat. Ada jamu supaya Anda hebat dari hari ini. Nah, kita melihat hari ini. Makanya kita ini Bapak Ibu, begitu terima berita, entah itu benar entah enggak, langsung kita bisa apa? Kirim pulang. Dan toh kalau kita melihat hari-hari ini, jujur ya, karena banyaknya gereja yang akhirnya masuk di dunia digital, akhirnya membuat jemaat tertidurkan, nina bubu. Maksudnya apa? Coba, kalau hari ini Anda kirim status Anda, atau Anda ngikuti pengharapan kekal atau apalah di Instagram maupun di sosial media yang lain, saya tanya sama Anda, semua kata-kata, pertanyaannya adalah, waktu Anda baca, menguatkan orang enggak? Semuanya ya. Pertanyaan yang kedua, ada enggak yang negur dosa? Kan semuanya sama. Kalau engkau sakit, Tuhan menyembuhkan. Kalau engkau berbeban berat, Tuhan akan mengangkat masalahmu. Betul ya? Semuanya kan hanya seputar itu, Bapak Ibu. Tetapi ada enggak? Kita sudah ada ini di akhir zaman. Bisa enggak lahir Yohanes Pembaptis? Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Waktu kita menderita, kita lupa. Penderitaan itu karena kita atau karena apa? Kalau penderitaan itu karena dosa, lalu Anda melihat yang letih, lesu, dan berbeban berat akan mendapatkan kelepasan dan kelegaan. Anda senang, tetapi tidak pernah mengakui dan terbuka dengan dosamu, yang gak akan pernah selesai. Anda jadi orang Kristen kerdil, Anda hanya memanfaatkan ayat-ayat Alkitab untuk apa? Untuk memuaskan diri kita sendiri. Makanya harus berimbang. Ini fenomena yang kita hadapi hari-hari ini. Nggak salah dengan ayat-ayat itu. Tetapi ingat, ada gereja yang memanfaatkan seperti itu supaya Anda datang berbelanja dan tidak berani mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan dan berkata bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yang kedua, berbicara tentang banyak pilihan. Kita mempunyai akses pada begitu banyak pilihan yang tersedia tentang segala sesuatu. Banyak. Kita nggak ngerti bisa tanya Mbah Google, ya kan? Guru pun nggak ngerti bisa tanya ke Mbah Google. Betapa hebatnya Mbah Google. Kita pengen apa, Bapak Ibu bisa tanya di sini. Hanya dengan smartphone kita. Masalahnya sekarang, dengan banyaknya pilihan itu, bisakah kita ini dewasa hari-hari ini menggunakan pilihan-pilihan choice kita ini benar atau enggak?
Ketersediaan pilihan di era digital ini telah membuat kita menjadi dan kenapa? Kita nggak mau belajar, Bapak Ibu. Karena semuanya serba instan. Coba kalau dulu, sebelum ada era digital, yang belajar mesti akan ngitung tenanan nggak Bapak Ibu? Tapi coba sekarang dengan era digital, nggak usah. Wong tinggal tanya sama Mbah Google, selesai. Saya hari ini kirim renungan, bukan renungan, quotes, karena saya ngikutin Indonesia Preaching Teacher. Saya pun perlu di-upgrade dari teman saya Pak Beni Solisi. Hamba Tuhan sekarang kan kalau mau khotbah juga gampang sebetulnya. Betul ya Bapak Ibu? Nggak usah dipersiapkan, tinggal ngambil dari Bapak Google, cari di Google, sehingga akhirnya jadi gampang. Hanya transfer ilmu, tetapi tidak transfer roh. Yuk kita sadari, dengan banyaknya pilihan membuat Anda dan saya di era digital ini, membuat kita gampang, membuat kita tidak kritis, membuat kita tidak benar-benar siap untuk bisa mandiri. Bagaimana dengan yang sekolah? Sama. Bagaimana dengan yang kuliah? Sama. Ya, salah satu anggota jemaat kita, dia S2, aku satu sini. Saya tanya ke sama, Gus, ada nggak yang bikin skripsi lalu kamu temukan ternyata dia plagiat, jiplak dengan yang lain? Dia bilang, ada Mas. Ketahuan. Karena sekarang skripsi kan sudah, jurnalnya kan juga harus dikirim. Apa istilahnya dia pakai di perpustakaan digital. Ada. Ya kan? Akhirnya orang malas berpikir. Karena semuanya serba apa? Instan. Makanya tanya sebelah, makanan instan paling enak apa? Apa Jun? Saya tadi tanya, di Papua makanannya paling enak tetap apa? Mie instan. Kita nggak mau ngolah. Yang penting apa? Masak aja. Mau sehat atau enggak itu kan nanti masalah ke. Jadi kita ngerti sekarang pilihan-pilihan yang ada di era digital itu membuat kita jadi dapat. Bahkan bagaimana dengan kerohanian kita akhirnya juga ikut dangkal. Semalam saya ngikutin ibadah Jumat. Bagaimana karakter kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita ini merespon, lalu menyelesaikan respon itu dengan cara yang benar. Akhirnya semua jadi dangkal. Kenapa? Karena banyak pilihan-pilihan tadi, Bapak. Siapa yang hari ini pagi ini belum makan? Lalu mau pulang, saya tanya, banyak nggak pilihan makan sekarang? Banyak kan? Kalau istri-istri tanya suami, Pak, mau makan di mana? Jawabnya bapak-bapak apa? Kairos. Iya kan? Terserah rata. Iya kan? Saya mau bikin warung makan. Judulnya apa? Terserah. Sehingga nanti kalau ada orang tanya, mau makan apa? Terserah. Datanglah ke rumah makan terserah itu. Jadi kita bisa lihat semakin dangkal hari-hari kita. Cara berpikir kita jadi dangkal. Kita tidak kritis. Isinya hanya emosi aja. Karena apa? Karena kita butuh kecepatan tadi, nggak berpikir sehingga akhirnya jadi dangkal. Yang ketiga, kita bisa lihat kita akhirnya jadi individualis. Di sini kita lihat segala sesuatu dapat di-custom sesuai pilihan dan preferensi kita. HP bisa di-custom nggak? Motor, mobil, pakaian, semuanya kita custom sesuai dengan diri kita. Kita
kita tidak mensyukuri dengan apa yang kita punya. Begitu kita lihat tren, bagus ya. Ngikutin nggak Bapak Ibu? Ngikutin. Trennya hari ini apa ya? Ngikutin. Akhirnya mau nggak mau hidup kita ini penuh dengan custom. Dari handphone, dari semua yang kita pakai, semua yang kita gunakan di custom. Untuk apa? Untuk selera diri kita sendiri. Termasuk di dalam berjemaat dan beribadah. Kita bisa pilih sekarang. Sekarang yang namanya individualisme yang disajikan di era digital ini membuat kita terisolasi dari yang lain. Terisolir kita. Coba jujur ya, waktu Anda datang ke gereja, Anda nyapa satu dengan yang lainnya atau langsung duduk buka handphone Anda? Nanti sampai di rumah, Anda nyapa orang tua bercengkrama dengan keluarga atau langsung masuk kamar buka handphone. Kita jadi individu nggak Bapak Ibu? Pesan saya satu, di hari-hari akhir ini, yuk tinggalkan itu. Saya pun belum sempat nyapa dua masih yang nyapa Bu Mary, karena tadi saya datang langsung hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan OBS. Jadi, yuk kita belajar hari ini. Jangan jadi individualis. Sediakan waktu. Dan saya pun nyadari hari-hari ini di keluarga saya pun mulai berkomitmen. Ada waktu untuk keluarga, semua handphone harus mati. Sinyal wifi di rumah juga harus mati. Enggak seperti dulu. Coba orang zaman dulu, zaman nenek moyang kita, mangan orang mangan asal akeh anak akeh. Nah, coba sekarang, anak satu aja apa Bapak Ibu? Anaknya ngaku. Ya kalau dulu saya setuju Bapak Ibu, banyak anak, banyak rezeki, banyak lahan, betul kan? Kita bisa buka. Apalagi kalau anak laki-laki disuruh macul aja nggak usah sekolah. Betul kan? Nah sekarang Anda mau nyangkul di mana? Itu lahannya orang. Jadi kita harus paham, zaman sudah berubah. Makanya kita sebagai anak Tuhan bisa melihat zaman yang berubah ini, menyikapinya. Jangan dunia menggaramimu, tetapi engkau yang harus menggarami dunia. Ini Bu Hendy Campbell, dia dosen pasca sarjana. Dia seorang dosen yang menyelidiki tentang komunikasi juga di dalam era digital. Bahkan dia mengadakan penelitian karena ada beberapa murid-muridnya, mahasiswanya yang pasca sarjana bikin materi untuk kelulusan ujiannya. Itu salah satu, ada beberapa yang menyoroti tentang era digital dengan gereja. Nah, di sebuah wawancara, Ibu Hendy itu bilang ini, orang mencari pengalaman religius yang lebih personal. Nggak mau orang hari-hari ini rame-rame Bapak Ibu seperti ini, lebih personal. Di mana? Di kamarmu, di rumahmu, di ruang tamu. Lebih personal, lebih pribadi. Tidak mau berkomunitas. Nah, kalau ini terjadi dalam hidup kita, ya kita sedang pindah. Makanya Bapak Ibu perhatikan ini. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 3. 2:3. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya, mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan guna diajarkan hal-hal yang enak didengar telinga. Sudah sampai belum? Sudah. Buktinya mana? Tadi banyak pilihan. Ini kok banyak nggak seneng ini saya. Bisa ganti nggak?
Sing lucu sapa ya? Sudah mulai enggak? Sudah lebih personal enggak? Lebih. Dan kita lihat menuruti keinginan sendiri. Sudah mulai, sudah. Kenapa? Ya karena kita lihat ini. Yang enak didengar di telinga kita. Sudah mulai dari hari ini. Kalau ini terjadi dalam hidup Anda, yuk bertobat dari hari ini. Ya. Kita lihat, era digital mendorong pemasaran gereja. Bukan hanya orang Kristen individu yang telah memberi kekristenan. Semakin banyak toko Kristen, semakin banyak pasar gereja. Coba nanti Anda tulis saja gereja, nanti kan muncul. Termasuk gereja Tuhan yang dari Korea beberapa waktu lalu Bu Mary kedatangan tamu 3 orang yang mulai memasarkan. Itu paling gencar, ada filmnya, ada lagu pujiannya dan lain sebagainya. Sehingga kita nggak ngerti ini benar atau enggak, ini sesat atau tidak. Semua berbondong-bondong memasarkan. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, kalau kita nggak cermat karena kedangkalan iman kita, bisa tersesat Anda dan saya. Ya kan? Coba kalau kita nggak pernah makan rumah, setiap hari belanja, makan di luar terus. Saya tanya, mindset nggak lama-lama? Mindset, obesitas hidup ini. Iya, makanya kita bisa lihat semuanya. Tadi saya pemasarannya semuanya sama. Nggak ada yang negur tentang dosa. Semuanya menilai bubukan kita. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya kita jadi Kristen gampang. Kristen yang nggak bisa bertahan. Kristen yang baperan. Kenapa? Karena kita individu yang pengen senantiasa dikasih, bukan ngasih, pengen dilayani, bukan mau melayani, menjadi pribadi terus. Tubuh Kristus menggunakan hiburan dan pemasaran gimmick untuk mengikat konsumen Kristen untuk membeli layanan. Ini dibikin sebagus-bagusnya. Supaya apa? Kita bisa membeli layanan. Dengan cara apa? Kasih, dan lain sebagainya. Gereja kita pernah terjebak hal-hal seperti itu. Tapi waktu kita nyadari, udahlah, bikin. Kenapa? Karena kita tujuannya sama. Saya sampaikan kepada tim pengembala. Bukan untuk dipertontonkan ke banyak orang, tetapi untuk menggembalakan anggota jemaat kita sendiri. Mereka yang akan mengikuti khotbah seri bisa mengikuti supaya mereka mengerti hatinya Tuhan atas gereja yang tepat. Jadi kita harus sadar, gereja sudah mulai memasarkan. Di satu sisi era digital ini memang menguntungkan gereja karena banyak jiwa yang dituai. Tapi Anda juga harus sadar, Anda juga harus ngerti, yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian, yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Banyak hari-hari ini orang di luar gereja yang bukan anak Tuhan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya kan? Internet sudah dipakai sedemikian rupa untuk menjangkau orang-orang di luar itu. Tetapi gereja juga harus sadar, beritakan Yesus secara seimbang. Bukan hanya ikut Yesus diberkati, ikut Yesus dipulihkan, ikut Yesus disembuhkan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri sudah berfirman, aku menaruh engkau di tengah-tengah apa? Domba atau serigala? Artinya banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan. Ya kan? Karena banyak pilihan tadi, akhirnya membuat iman kita jadi gagal. Kita tidak bisa pergi. Dan kita bisa melihat sekarang Bapak Ibu, komunitas dan bukan individualitas. Yang Tuhan inginkan komunitas, bukan individu. Waktu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus di dalam Matius 16 ayat 18, saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari, sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gereja yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut.
Tuhan akan membangun gerejanya. Ingat, gereja bukan gedung, gereja bukan salib, gereja adalah orangnya. Lah, gereja itu artinya eklesia, orang-orang yang berhimpun atau berkumpul untuk sebuah tujuan bersama. Itu pengertian eklesia, pengertian gereja yang Tuhan pada awalnya Tuhan mau membangun. Jadi bukan individu, tetapi katakan dengan saya, komunitas. Itu yang Tuhan mau, bukan individu. Makanya hari ini banyak orang yang akhirnya individualis. Ya nggak masalah. Tetapi pesan saya hanya satu, Anda tidak boleh individu, tapi Anda harus hidup di dalam komunitas. Biarkan dunia mengatur Anda untuk hidup secara individu, tetapi panggilan Anda tetap berkomunitas. Di mana Anda berjemaat, di mana Anda digembalakan, itu komunitas Anda. Dan kita melihat Bapak Ibu, ya, di dalam 2 Korintus 11 ayat 25 sampai 23. Baca dengan saya, 23. Sebab yang saya ajarkan kepadamu itu saya terima dari Tuhan sendiri, bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, ia mengambil roti, dan setelah ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, ia apa? Membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Begitu pula setelah habis makan, Tuhan Yesus mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, pisahkan dengan darahku. Setiap kalian minum ini, lakukanlah untuk mengenang aku. Ini terjadi setiap saya baca di minggu pertama dalam apa? Sakramen perjamuan suci. Saya tanya, ini individu atau komunitas? Komunitas. Tuhan membangun gereja bukan untuk individu. Tuhan membangun gereja untuk komunitas. Sampai mau meninggal, Tuhan kembali mengingatkan. Makanya kita bisa lihat sekarang Bapak Ibu, keluarga Allah, supaya kalau saya terlambat, engkau, ini ada ayatnya, ini Rasul Petrus kepada jemaat di Timotius, supaya kalau saya terlambat, engkau sudah tahu bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup. Jemaat inilah yang merupakan tiang penegak dan pendukung ajaran yang benar dari Allah. Rasul Paulus di penjara, tapi dia ingetin jemaat yang ada kepada anak rohaninya Timotius. Kalau aku terlambat, dia bilang, saya terlambat, engkau sudah tahu bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga. Kalau aku terlambat, kamu sudah ngerti kok bagaimana engkau hidup sebagai keluarga Allah. Melihat gereja sebagai keluarga Allah akan menolong kita untuk bertanya pada diri sendiri, sebagai anggota keluarga Allah, apa peran saya di dalam? Kalau kita nyadari kita sebagai keluarga Allah, peran apa yang kita berikan di dalam keluarga kita? Itu yang mau Rasul Paulus katakan. Dan kita tahu, ini slide yang terakhir, betul ya? Di dalam komunitas kita dimuridkan. Bapak Ibu, saya sudah sampaikan di dalam rapat pengurus 2 minggu yang lalu, kita sedang akan mempersiapkan gereja yang jemaatnya semua nanti akan bisa masuk di dalam kelas pengajar namanya MSK, menjadi seperti Kristus. Kita sudah persiapkan, dan kita akan mulai akhir bulan ini di setiap hari Sabtu jam 5 sore. Semua boleh ikut, tidak semua boleh ikut. Tetapi saya minta semua anak didik kita harus ikut di kelas itu. Ada 3 kelas, MSK 1, 2, 3. Ada race-nya juga. Nanti saya kirim multimedia, sudah kirim apa itu MSK di grup gereja kita. Semuanya mengarah kepada pemulihan. Kalau Anda masuk, nanti akan dimuridkan. Kurang lebihnya seperti ini. Dilepaskan dari individualisme.
sudah dimulai beberapa minggu ini di ibadah ini. Kita sudah mulai terbuka. Setiap habis kebaktian Bu Mary sudah membuka diskusi satu dengan yang lain. Bagaimana kita harus hidup sebagai anak Tuhan, khususnya anak-anak muda. Sudah dimulai. Dan kita akan terus ke sana. Kenapa Bapak Ibu? Nanti kedepannya tidak semakin mudah, tetapi justru akan semakin berat, semakin susah. Iman kita ini akan semakin ngos-ngosan. Orang baik banyak enggak Bapak Ibu? Tetapi orang setia, kesetiaan kita dimulailah dari membaca Alkitab yang teratur setiap hari. Belajar di situ, setialah dari perkara-perkara kecil. Mulailah hari-hari ini kita. Ya, jangan sampai kita hari-hari ini tertinggal. Kita lihat kecenderungan Southside menuju sebuah kehidupan yang berpusat pada Allah dan kehendak. Sehingga tujuan kita cuma satu, pusat sentral kita adalah Kristus. Sebuah pemuritan yang membutuhkan kesabaran, kedalaman dan komunitas. Hal-hal yang bertentangan dengan yang ditawarkan era di Cina. Saya sudah bilang di doa pengerja tahun sebelum pandemi, saya sudah sampaikan apa sih tantangan gereja di era digital. Baru hari ini kita mulai. Tuhan sudah taruh lama, tapi hari-hari ini kita mulai setelah adanya pandemi. Saya akan cari lagi materi ini supaya kita bisa paham, supaya ngerti. Oh, ini toh era digital membuat imanku jadi dangkal, membuat imanku tidak bertumbuh, menina bobokan. Kalau ada dosa diakui, bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang hari-hari ini jadi. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 tadi ayat 2, orang juga lupa berterima kasih. Jadi kita sadar. Saya berharap hari-hari ini di era digital ini, baik Anda yang ibadah onsite maupun online, pelayanan itu adalah sebuah kehormatan, bukan sebuah beban. Pelayanan itu anugerah. Jadilah pengerja-pengerja Kristus di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah semua.
tahu kami hidup di zaman seperti apa. Dunia boleh mempengaruhi kami, tetapi hari ini kami tidak akan terpengaruh. Kami akan tetap menggayahi dunia. Kami akan tetap berdiri di dalam kebenaran firman. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami, supaya kami juga tidak terjebak menjadi gereja-gereja shopping, menjadi church shopper. Tetapi hari ini kami mau hidup berkomunitas untuk mematahkan segala keakuan. Kami mau taruh itu dalam hidup kami, supaya kami semakin melihat di akhir zaman ini hidup kami jadi berkat, menggarami dunia di sekitar kami. Terima kasih, tiba saatnya kami menabur rupiah kami. Setiap rupiah yang kami tabur diberkati oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, disucikan, dikuduskan, sehingga pekerjaan Tuhan maju atas gereja lebih baik. Kami menabur, mengembalikan, memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
satu dengan iman. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yehova, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku Elohim yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayap Tuhan aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yehova ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perlindunganku. Malaikat tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat ke rumahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menangkap aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkanku. Tuhan akan membentengiku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripada Tuhan. Amin. Kami percaya hari-hari ini apa yang kami perkatakan dengan iman terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan COVID-19 di kota kami yang terus sudah turun. Dan kalau hari ini masih ada 27 orang yang sakit, kami katakan dengan iman, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan pernah naik lagi, tidak akan ada lonjakan COVID-19 lagi atas kota kami, atas bangsa kami. Kami memberkati PON 20 yang sedang berlangsung di Papua. Tuhan memberkati dengan keamanan, Tuhan memberkati dengan sportivitas, sehingga tidak ada lagi terjadi perkelahian, tetapi semuanya menjunjung nilai-nilai tinggi sportivitas, dan olahraga nasional ini berlangsung dengan sukses. Memberkati setiap tim yang bertarung dari provinsi-provinsi yang ada, semua dalam kondisi sehat, tidak ada sakit penyakit khususnya COVID-19 yang akan menular. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan ke depannya gereja kami dalam tangan penyertaan-Mu. Kami tahu ini bukan punya kami, ini bukan berbicara tentang kami, ini berbicara tentang pekerjaan Tuhan. Tuhan yang sudah atur, Tuhan yang sudah sediakan segala sesuatu berkaitan dengan gereja kami. Bahkan gedung gereja pun Tuhan sudah sediakan untuk kami, kalau memang itu kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati anak-anak youth kami, anak-anak pemuda kami. Diberkatilah mereka di dalam studi, diberkatilah mereka di dalam pekerjaan, diberkatilah mereka di dalam pertemanan, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak Tuhan yang gagah perkasa. Diberkatilah anak-anak panggillah kami di masa pertumbuhan mereka, roh takut akan Tuhan menyertai mereka, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Silakan Bapak Ibu berdoa untuk kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Silakan saudara berdoa untuk pergumulan saudara sendiri.
Kisah Rasul 10 ayat 4. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Diberkatilah engkau di ladangmu, diberkatilah engkau di dalam studi, diberkatilah engkau di dalam keluargamu. Angkat hatimu, Hope Family, pandanglah Tuhan dan nikmatilah berkat-berkat. Hope Family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang berajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kedahsyatan dan kebesaran namanya. Engkau telah ditetapkan jadi kepala, bukan jadi ekor. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga kau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan memintai bangsa-bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat atas umatmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya.